ini ya. Jadi ini untuk strateginya untuk saham Elsa ya, sesuaikan lagi dengan teman-teman mau. Hai, easy to invest, kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Dan teman-teman juga dapat menikmati fasilitas bot yang telah disediakan. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi ini contohnya hari ini ada saham Friend yang hari ini memang keluar ya dari batas bawahnya, yaitu ini downtrend ya, fix. Jadi ini hari ini dijual. Nah, ini contohnya seperti ini juga, karena memang di sini sudah kelihatan ya kalau dia turun dari fraktal ini pasti dia akan turun lagi. Nah, ini hanya salah satu contoh. Jadi teman-teman bisa request saham apapun yang memang dimau ya secara real time, dan semuanya ini tersaji sudah ada support dan resistennya ya. Nah, ini untuk IHSG hari ini kita bahas terlebih dahulu. Hari ini IHSG ini ditutup naik ya 0,16% ke 7.254. Nah, hari ini naiknya tipis saja, dan total transaksi hari ini itu sedikit ini ya, tidak terlalu ramai, yaitu sekitar kurang lebih 13 triliun ya, 13,3 triliun kurang lebihnya. Dan hari ini menguatnya ya cukup tipis ya, semenjak adanya pelemahan ya. Waktu lalu kan kita tahu ada kenaikan BBM ya dan lain sebagainya. Ini memang ya masih cukup pergerakannya fluktuatif. Nah, terlihat di sini IHSG masih cenderung berada di area level zigzagnya ya. Dalam hal ini dia berada di level teritori 7150 sampai di 7295 ya, atau 94 di area sini. Jadi IHSG kecenderungannya masih akan sideways. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, ini adanya koreksi sampai ke level 7150 ya, sebenarnya masih cukup wajar saja. Kalau nanti dikasih koreksi, misalkan IHSG ini dikasih koreksi pada bulan September ya, no problem ya. Jadi masih kita maklumi ya, karena memang Agustus sudah naik tinggi dan ini sudah naik tinggi juga nih, bahkan dari tanggal awal bulan ya sampai saat ini tuh IHSG itu naik 1,1%. Nah, ini kalau nanti ada koreksinya kita tunggu saja koreksinya. Tapi apa yang memang membuat nanti terkoreksi ya, salah satunya saham-saham yang memang sudah naik tinggi ya. Nah, nanti di Big Bang, nah teman-teman bisa lihat video sebelumnya juga ya, sudah dibahas ya terkait dengan Big Bang. Nah, saat ini saya akan update terlebih dahulu yaitu dari komoditas. Nah, karena komoditas ini kan memang menguat ya, paling tinggi hari ini juga. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu yaitu dari saham Adaro. Adaro hari ini naik tipis 0,5%. Kalau teman-teman pun punya ya modal dari bawah, misalkan punya harga bawah ya, ini masih boleh hold. Kenapa? Karena memang candlenya hari ini ya tipis saja ya. Sorry sebentar ya, candlenya hari ini tipis ya teman-teman, dia naik tipis dan ini masih dalam area range batas normal ya. Normalnya gimana maksudnya? Yang penting dia tidak turun di 3860 ini sebagai supportnya. Jadi teman-teman catat, ini support terbaru yaitu di 3860 ya, ini sebagai area support saham Adaro. Resistennya potensinya ke 4160. Ini kalau memang teman-teman punya ya ini boleh hold. Tapi kalau teman-teman lihat di sini ada kecenderungan dia turun di 3860, teman-teman boleh batasi resiko terlebih dahulu ya. Yang belum punya gimana? Kalau belum punya hari ini kita lihat ya, ini RSI-nya kan masih di 74. Artinya apa? Dia masih cukup kuat untuk melanjutkan kenaikan sebenarnya. Jadi kalau teman-teman pun memang esok hari mau lihat ya, ya ini boleh ambil. Yang penting keluar dari high hari ini terlebih dahulu ya. High hari ini di berapa? Di 3990 ya, atau sekitar 4000-an. Jadi kalau besok ada naik ya, misal 4000-an ya, teman-teman mau ambil ya monggo saja. Tapi kalau memang dia bergeraknya zigzag sini area sideways, yang penting jangan di bawah 3860-nya. Nah, ini untuk saham Adaro, silakan sesuaikan dengan targetnya atau strateginya seperti apa. Nah, ini untuk Adaro TP-nya di 4160. Jadi
Ini teman-teman bisa request juga ya di bot, dan nanti bahas secara real time juga di grup Telegram ya. Jadi bagi teman-teman yang memang belum gabung ya silakan gabung terlebih dahulu ya. Nah, ini untuk saham Adaro. Berikutnya ada saham PTBA. Nah, PTBA hari ini dia naik tipis juga ya. Jadi hari ini komoditas ini naik tipis semuanya ya. Ini ada beberapa, salah satunya PTBA. Dia naik tipis ya. Pergerakannya gimana nih untuk PTBA? Dia masih bergerak dalam range di fraktal. Nah, di fraktal dalam hal ini kalau dia memang masih bertahan di area sini ya, ini di supportnya di 4260. Dalam jangka pendek dia berpotensi ke 4530 ya. Ini untuk saham PTBA. Kalaupun dia turun dari support di 4260, masih ada batasan support di 4170, yaitu diambil dari support keduanya. Jadi kalau teman-teman punya modal dari bawah, punya harga dari bawah, ini boleh hold terlebih dahulu. Yang penting dia masih di dalam tren channelnya. Di area sini dia masih cenderung masih menguat ya. Kalau kita lihat dari sini garis MA-nya, dia masih strong uptrend ya. Strong uptrend gimana maksudnya? Jadi ini MA20 masih di atas ya. Hari ini dia membel di MA20 ya, sedikit naik, tapi memang ini perlu waspada. Kalau dia turun dari tren di sini, ya teman-teman boleh batasi resiko terlebih dahulu. Dalam hal ini kalau dia turun bisa ke level 4140-an di area sini di MA60 ya. Ini boleh dicermati ya untuk esok hari. Kalau dia ada kenaikan, teman-teman boleh spekulasi buy. RSI ini 55 ya, jadi ini nanggung sebenarnya ya. Di area nanggung ini mau naik gimana, mau turun gimana. Nah, yang penting kita lihat di area MA20-nya kuat atau tidak ya. Nah, ini untuk saham PTBA. Kalau teman-teman sudah punya, boleh di hold. Kalau yang belum, boleh WNS esok hari. Kalau ada pergerakan, teman-teman mau spek buy ya boleh-boleh saja. Nah, yang penting perhatikan support dan level resistennya. Nah, ini untuk saham PTBA. Berikutnya ada saham ITMG. Ya, ITMG kita lihat hari ini dia naik 1,2%, terus ditutup naik ya, karena memang ini sebenarnya masih bergerak dalam strongnya. Nah, strongnya ini strong uptrend ya. Kalau teman-teman lihat di sini di area levelnya gimana nih? Nah, untuk support pendek di 4182. Nah, ini apakah bisa mampu lagi balik ke 44600? Ya, ini masih bisa saja sih sebenarnya, karena apa? Dari sini dari Fibo terlihat garis resistennya di 44187. Nah, jadi kalau teman-teman pakai Fibo, ini sudah tahu ya. Misalkan dia sudah breakout dari 41275, potensinya kemana? Nah, ini sudah tergambar di sini 4256, kemudian 44 di sini ya, di area level resisten selanjutnya. Nah, gampang sekali ya, jadi menggunakan bot mengetahui resisten levelnya ada di area mana. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya, ini boleh di hold. Yang belum punya gimana? Yang belum punya, saran saya tunggu saja breakout di area 44600 kalau mau spekulasi buy. Alangkah lebih baiknya kita tunggu breakout atau mau tunggu buy on weakness ya. Buy on weaknessnya di 4182 ya. Ini di area sini, ini boleh-boleh saja ya. Silakan sesuaikan dengan tujuan strateginya seperti apa. Mau trading jangka pendek ya boleh saja. Nah, ITMG ini salah satu ya batubara yang cukup bagus juga ya dan menarik. Nah, ini untuk ITMG. Berikutnya ada INDY. INDY ke hari ini minus 1,3%, ditutup di area 3080. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, INDY ini pergerakannya masih di dalam tren ya. Dalam trennya dia uptrend ya. Kalau teman-teman lihat MA-nya juga dia masih rapi. Nah, ini dari garis tren dia masih strong uptrend seperti ini. Jadi ini masih cukup menarik sebenarnya pergerakan dalam jangka pendek. Kalau ada koreksi wajar. Karena apa? Karena dia sudah naik tinggi. Batas bawah ada di mana? Di 2940 di area sini. Ini sebagai area supportnya. Jadi teman-teman cermati di area support di sini. Kalau dia turun dari 2940, jangan ambil ya. Kalau mau buy on weakness ya boleh saja. Tunggu di 2940 ya. Yang penting dia bertahan. Nah, untuk potensialnya sampai mana? Yaitu di 3220. Nah, ini sebagai area potensi resistennya untuk saham INDY. Nah, untuk RSI-nya juga masih 63, artinya ini masih cukup relevan kalau dia memang bisa melanjutkan kenaikan ataupun ini ada correction secara normal ya boleh-boleh saja ya. Ini kecenderungan memang masih naik ya. Bandaruk di sini memang hari ini minus, volumenya di bawah rata-rata ya. Ini yang memang kurang menariknya kan dari sisi volume, dia masih flat saja pergerakannya ya. Nah, ini untuk saham INDY. Berikutnya
kita akan bahas dari saham lainnya yang hari ini naik ya kencang. Hari ini adalah salah satunya MDKA. Nah, MDKA kenapa naik? Kalau teman-teman baca berita, yaitu laba bersih MDKA ini naik 1.550% ya. Makanya ini hari ini ditopang oleh salah satu sentimen ya untuk saham MDKA ini naiknya ya cukup signifikan. Hari ini ditutup 6,1% ya. High-nya itu high-nya itu hari ini di 4270 ya. Kalau teman-teman lihat di sini dia high tapi dia kempes lagi. Kenapa? Karena memang profit taking ya, wajar saja karena memang hari ini berburu cuan ya, tentunya ya. Kalau dia koreksi wajar saja. Nah, strateginya gimana? Sebenarnya tadi pagi kalau teman-teman lihat di sini pakai bot ya, ini sudah ada tanda-tanda dia reversal. Dalam hal ini dia di bawah dekat dengan area fraktal bawah. Artinya apa? Di sini adalah area support ya, dengan area support. Nah, kalau teman-teman hari ini ambil dan hold, ini boleh di hold ya, ini dengan target resisten jangka pendek di 4320 sampai di 4440 di area sini. Jadi ini kalau dia pergerakannya mampu ke 4320 ya potensinya bisa ke 4440. Nah, syaratnya apa? Syaratnya kalau dia breakout dulu dari 4220. 4220 apa sih? Yaitu di sini ada fraktal atas ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada garis patah-patah di sini, ini adalah garis fraktal atas. Jadi strateginya kalau teman-teman yang memang mau masuk lagi yang belum punya, buy di area breakout 4220. Kalau belum breakout teman-teman jangan ambil. Dah itu aja ya. Itu untuk strateginya. Nah, supportnya di mana? Ya supportnya diambil dari sini di 3920-an ya, di area sini sebagai area support. Nah, ini untuk saham MDKA ya. Sesuaikan dengan strategi teman-teman mau seperti apa. Berikutnya ada Inco. Nah, kita lihat Inco juga sama nih, hari ini menarik. Naik 4,5%, ditutupnya di area 6.450. Inco ini kan sudah dibahas ya beberapa hari sebelumnya, bahkan di grup ini sudah diinfokan boleh buy Inco di bawah 6.000, ini boleh saja dan terbukti dia masih naik terus. Nah, Inco ini breakout dari fraktal ini berpotensi masih bisa melanjutkan kenaikan. Jangka pendek kalau dia tembus 6550 potensinya ke area 7.000 ya. Dicatat teman-teman ya. Jadi esok hari kalau dia breakout dari 6.550 dalam jangka menengahnya bisa ke 7.000-an ya. Ini untuk area potensialnya. Yang penting dia breakout terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang sudah punya boleh hold, yang belum punya boleh ini watchlist esok hari. Kalau teman-teman mau beli ya belinya di area 6.550 plus ya, atau dia breakout dari 6.550 dalam jangka menengah, ini teman-teman boleh di hold saja. Nah, ini untuk saham Inco. Berikutnya kita akan bahas dari saham Antam. Nah, Antam kita lihat hari ini dia naik tipis 0,3%, ditutupnya di area 1980. Kalau teman-teman lihat di sini Antam kan memang sudah ada sinyal buy. Meskipun hari ini merah ya. Hari ini merah ini tipis, wajar saja koreksiannya. Nah, dalam jangka pendek kalau dia bisa breakout dari 2040, berpotensi bisa melanjutkan kenaikan. Dicatat ya. Untuk kenaikannya ada di area mana? Levelnya ada di 2270 ya. Dalam hal ini untuk jangka menengah. Tetapi kalau dia tidak breakout di 2040, berpotensi dia masih akan adanya zigzag terlebih dahulu. Zigzag maksudnya gimana? Yaitu di sini pergerakannya fluktuatif seperti ini, dia akan zigzag sebelum dia keluar dari area 2040. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya di sini atau memang baru beli ya di hari kemarin sebelumnya di minggu lalu, boleh hold nggak? Boleh, selama dia bertahan di atas supportnya. Nah, di atas supportnya di mana? Kita estimasi untuk support ya, ini boleh cenderung di bawah area fraktal. Dalam hal ini fraktal bawah di 1875 ya, 75 sampai 1870 ya. Ini boleh teman-teman hold. Tapi kalau teman-teman nggak mau terbawa setway ya silahkan, mau TP dulu ya nggak apa-apa ya. Kalau memang punya modal di sini mau TP dulu ya monggo ya, kalau nggak mau dibawa setway. Nah, strateginya sesuaikan saja mau seperti apa untuk saham Antam bagi yang memang sudah punya. Yang belum punya gimana? WNS. Yang belum punya WNS di 2040 kalau dia breakout berpotensi bisa
naik atau melanjutkan kembali kenaikan, apalagi kalau dia breakout dari garis trendline yang ada di area sini. Nah, ini untuk saham Antam. Berikutnya, hari ini yang naik tinggi juga ada saham Elsa. Elsa hari ini dibahas ya, ini di grup juga ini sudah dibahas. Nah, potensialnya gimana nih untuk saham Elsa? Kalau teman-teman lihat di sini, kita gunakan garis Fibo. Kenapa? Karena memang dia breakout dari 340. Hari ini breakoutannya cakep, didukung dengan volume transaksi yang cukup tinggi, naiknya 11,3%. Nah, ini Elsa untuk tradingan saja. Jadi kalau teman-teman lihat, dicatat ya, untuk area resistennya itu di 356. Hari ini kan sudah diuji dan sudah tembus, tapi dia kempes lagi. Alhasil dia ditutup di bawah 356. Nah, kalau teman-teman hari ini misalkan profit taking, ya selamat yang sudah cuan. Tapi bagi teman-teman yang belum, gimana nih? Yang belum profit taking gimana? Nah, kalau yang belum profit taking, catat supportnya di 340 ya. 340 adalah area support, dan untuk kalaupun esok hari ada kenaikan ya menguji area 356 ya. Ini biasanya di bawah tarik dulu, nanti dia akan ada correction normal ya. Correction normal gimana? Yang penting dia nggak turun aja dari 340. Kalau 340 ditembus lagi ke bawah ya ini akan balik lagi ke area bawah sini ya. Jadi strateginya yang belum punya besok ini boleh di watchlist. Kalau dia breakout dari 356, teman-teman mau ambil hanya untuk trading atau ODT ya, one day trading saja, ini boleh saja. Tapi kalau di hold terlalu lama, saran saya jangan ya, hanya untuk tradingan saja. Nah, kalau dilihat di sini kan dia memang masih pergerakannya masih terus naik seperti ini ya. Jadi ini untuk strateginya untuk saham Elsa ya, sesuaikan lagi dengan teman-teman mau untuk apa nih, mau trading jangka pendek, mau untuk swing ya. Ini saran saya belum ya, swing ini yang penting kita cuan bungkus aja deh terlebih dahulu ya, karena memang komoditas seperti ini kan pergerakannya fluktuasinya tinggi ya. Nah, ini untuk saham Elsa. Berikutnya ada saham Med ya. Medco hari ini naik juga 5,1%. Nah, kalau teman-teman punya modal dari bawah, bahkan ya misalkan dari bawah sini, boleh hold nggak? Ya boleh, karena apa? Trennya masih naik. Apalagi hari ini dia membentuk low-nya di area sini baru lagi dan dia high. Nah, jadi ini berpotensi bisa melanjutkan kenaikan. Nah, apalagi kalau teman-teman lihat ya, ini sudah dibahas di grup ya. Dia breakout dari 920 dan ini berpotensi ke area level resisten di 1020. Nah, ini dalam jangka pendek ini masih bisa sampai ke sini ya. Ini dalam bukan jangka pendek itu 1 hari doang ya, tetapi bisa 2 hari 3 hari ya. Ini untuk saham Medco. Kalau dia breakout dari maksudnya kalau dia breakdown ya dari level support di 875 atau di 840, teman-teman harus ambil resiko. Dalam hal ini batasi resiko teman-teman, cut loss terlebih dahulu ya, atau memang profit taking kalau dia jebol dari 840. Nah, jagain 840 sebagai area support kuatnya, diambil dari fraktal bawahnya. Nah, ini untuk saham Med ya. Kemudian hari ini kita lihat ada saham Doit. Doit hari ini naik ya, naik sebesar 0,5%. Sebenarnya hari ini Doit sudah naik tinggi, tapi dia kempes lagi. Kenapa kempes? Karena memang adanya profit taking, wajar saja. Nah, kita lihat di sini saham Doit supportnya ada di mana? 404 sebagai area support jangka pendek. Nah, untuk resistennya di 486. Nah, syarat untuk naik ke 486 ya, syaratnya adalah tembus dulu di 434. Kenapa harus tembus? Karena harus melewati fraktal atas. Fraktal atas ini harus ditembus. Jadi kalau dia tembus, ya ini potensinya ke 468. Kalau gagal ditembus, dia akan turun kembali ya. Dicatat ya, strateginya seperti itu. Kalau dia tembus, dia potensi ke 468 ya, 460 sampai 468 di area sini. Tapi kalau dia gagal, ya potensinya akan sideways terlebih dahulu ya, menguji area level support di 404-nya. Kalau gagal bertahan lagi ya bisa turun lagi ya. Ini untuk Doit. Yang udah punya gimana? Yang udah punya baru ambil hari ini misalkan minus, boleh di hold ya. Yang penting tahu supportnya ada di area mana. Nah, ini untuk saham Doit ya. Nah, kemudian kita lihat ada saham Toba. Toba hari ini kita lihat hari ini naik ya 0,6%, tapi ditutup di area bawah ya. Sempat high-nya itu di 50.
850 dan ini Toba gimana pergerakannya? Ini spekulatif buy sebenarnya ya untuk saham Toba. Jadi untuk Toba ini potensi upside-nya ke 940 ya di area sini, tapi teman-teman watchlist dulu ya. Kita watchlist dulu. Kalau esok hari ada pergerakan hijau ini dia misalkan dia berhasil hijau lagi, ada volumenya juga, teman-teman mau spek buy boleh saja. Tapi kalau nggak ada ya teman-teman bisa WNS terlebih dahulu. Yang penting dia bertahan di mana? Di area support. Supportnya di mana? Yaitu di 820. Kalau dia bertahan, teman-teman boleh watchlist. Tapi kalau dia gagal bertahan, teman-teman alihkan ke perhatian ke saham lain saja ya. Ini untuk saham Toba. Jadi spekulatif buy kalau dia ada volume ya, ada volume transaksinya dan bertahan di area 820. Nah, potensinya ke jangka pendek ke 940 ya. Jadi 900 sampai ke 940. Nah, ini untuk saham Toba ya. Silakan dicermati untuk pergerakan esok hari. Nah, kemudian kita lihat ada saham Bumi. Hari ini Bumi ya naik ya, ditutup 9,4%. Nah, kalau teman-teman lihat hari ini Bumi ini dia bertahan ya. MA-nya tuh ada di MA20 tuh di sini di 173 ya, 173. Nah, tapi di sini dia membentuk high lagi nih. Hari ini lowernya lagi di sini ya. Tapi ini ada tarikan atau ada reversal. Nah, gimana untuk potensi dari saham Bumi? Nah, kalau kita gunakan Fibo, bukan Fibo ya, tapi ini Bollinger. Di sini sudah ada juga level resisten dan supportnya. Jadi supportnya itu ada di 190. 190 ini sebagai area support. Hari ini mantul di area sini ya, ini bertahan dan teman-teman lihat hari ini jebol di 206 dan berpotensi bisa ke 230 sampai ke 246. Kalau esok hari ada tarikan lagi, teman-teman mau buy spekulatif buy ini boleh saja, dan ini hanya untuk trading jangka pendek saja. Kalau dia breakout cakep lagi nih dari 246, dia membentuk high-nya lagi ya, ini masih bisa lanjut naik. Tapi kita ekspektasinya dalam 1-2 hari dia masih bisa naik lah ya, mengejar area level 230-an atau sampai 246. Tapi ingat ya, ini dibahas secara real time di grup Telegram. Jadi ini teman-teman harus disclaimer on ya, karena kita tahu pergerakan saham Bumi kan ini sudah kempes 4 hari berturut-turut ya. Ini tinggal hari pertama nih, hari Senin ini dia naik ya. Ini potensinya masih ada sebenarnya, tapi ya tetap kita bahas secara real time. Berikutnya ada saham Saratoga. Hari ini kita lihat Saratoga gimana ya untuk upside potensinya. Saratoga ini menarik ya. Menarik gimana maksudnya? Karena dia membentuk hari ini high lagi ya, dalam hal ini dia hijau hari ini ditutup 2,2% di 2850. Nah, Toba ini watchlist, masukkan watchlist, atau teman-teman yang memang sudah punya boleh ini hold. Kenapa boleh hold? Karena memang ini masih pergerakannya masih cukup menarik karena dia masih uptrend ya. 2910 ini kalau diuji atau ditembus breakout, dia berpotensi ke 29 sini ya, 2975 sampai ke 3000-an ya. 3000-an sampai 2975 ini kalau ditembus ya, ini ke garis trendline di sini nih. Jadi catat teman-teman ya, kalau dia breakout dari 2910 maksud saya ya, di area sini sebagai area breakoutannya. Jadi strateginya yang udah punya boleh hold, yang belum punya ini boleh masuk ke daftar watchlist. Esok hari pantau, kalau esok hari ada hijau lagi, teman-teman mau buy ya monggo saja ya. Ini untuk saham SRTG. Nah, kemudian yang terakhir ini ada saham Harum ya. Harum ini kelupaan dibahas tadi, ini saya coba lihat. Harum ini masih menarik pergerakannya secara teknikal, ini minus hari ini 0,8%, ditutup di 1815. Nah, Harum gimana nih? Ini kan dia industrinya ada dua ya, ada dari permetalan juga, dari coal-nya juga ada. Secara jangka pendek masih uptrend ya. Kalau teman-teman lihat di sini adanya fraktal atas di 1885 ini harus ditembus, yaitu di TP1. Kalau dia tembus dari TP1, potensi upside-nya ke 1950 sampai ke 2070.
Nah, ini dicatat ya, apalagi kalau dia breakout nih, berhasil di 1950, ini masih bisa berpotensi melanjutkan kenaikan. Supportnya ada di mana? Support ada di 1740 di area sini. Dalam jangka pendek ya bisa menguji area 1950-an. Ini masih cakep sih sebenarnya menurut saya pergerakannya, karena memang dari garis MA di sini ini tinggal keluar saja nih dari beberapa garis MA yang ada di area sini. Nah, kalau kita gunakan dynamic di sini memang harus masih hold ya, masih boleh hold dia karena di atas garis dynamicnya. Nah, untuk harum silakan dicatat, sesuaikan dengan strateginya seperti apa.